Bapak Kepala Sentra Terpadu Profesor Dr. Suharso, teman-teman Bapak Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsos Provinsi, maturnuwun tahunnya Bapak-bapak asisten, kepala dinas, Bapak Camat, seluruh tamu undangan dan juga dari DPRD, dan tentu yang saya banggakan teman-teman dan keluarga penyandang disabilitas yang rawuh pada kesempatan pagi hari ini. Dan juga tidak lupa yang terhormat Ibu Ketua PKK. Penting mungkin anu bukan dibuka kelama. Bapak Ibu sekalian, yang pertama kami mengucapkan selamat Hari Disabilitas Internasional yang ke-32 tahun 2025. Semoga sesuai dengan temanya, membina masyarakat yang inklusif disabilitas untuk memajukan kemajuan sosial. Penyandang disabilitas di Kabupaten Sragen benar-benar akan menuju pada kemajuan sosial yang diharapkan setara dengan kita semua yang bukan menjadi bagian dari penyandang disabilitas. Saya doakan seluruh ikhtiar yang dilakukan untuk kemajuan sosial penyandang disabilitas dan keluarganya dapat berjalan dengan baik, dimudahkan oleh Allah, dan kita sama-sama menjadi bagian yang mensukseskan gerakan untuk masyarakat inklusif disabilitas yang maju secara sosial. Jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Sragen sendiri di data tahun 2025 5.916. Saya yakin data ini masih bisa berkembang karena biasanya keluarga dari penyandang disabilitas itu malu atau enggan untuk mencatatkan diri atau enggan untuk dicatat dalam data pemerintah daerah. Ini bisa kita lihat kadang antara data dinas sosial dengan data di KPU, yang di KPU itu setiap pemilu 5 tahun sekali memberi tanda pemilih ini penyandang disabilitas atau tidak, terjadi selisih. Nah, jadi ini tentu data yang sifatnya sementara dan bisa berkembang dari apa yang sudah ada. Bapak Ibu sekalian, perhatian dari pemerintah Kabupaten Sragen untuk penyandang disabilitas sangat besar untuk bisa hidup setara, hidup sebagaimana rekan-rekan yang bukan penyandang disabilitas. Banyak program pemerintah yang sudah diberikan untuk penyandang disabilitas, mulai dari yang sifatnya insidental sampai pada program-program yang sifatnya keberlanjutan, yang semuanya adalah untuk memperkuat kemampuan penyandang disabilitas menjalani hidup sehari-hari secara normal dan baik. Di sini ada bantuan berupa uang, ada bantuan untuk ekonomi produktif, ada bantuan tambahan gizi, bantuan keterampilan, bantuan pembebasan biaya pelayanan kesehatan, lalu ada juga bantuan untuk tambahan nutrisi, bantuan atensi yang diberikan untuk permakanan penyandang disabilitas 2 kali sehari, masing-masing 15.000 selama 352 hari. Jadi insya Allah perhatian dari pemerintah tidak habis-habisnya untuk rekan-rekan penyandang disabilitas. Dan pemerintah kabupaten sendiri sudah mengesahkan Perda nomor 2 tahun 2025 yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi tentang Perda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan juga sudah ada peraturan bupatinya
serta rencana aksi daerah bagi penyandang disabilitas sekarang sedang diproses. Bapak Ibu sekalian, kemarin ada fatwa MUI di Munas yang ke-11 di Jakarta tahun 2025 ini, bulan November tanggal 20 sampai 23 November kemarin. Fatwanya itu membuat gempa. Salah satu fatwanya adalah terkait dengan pajak bumi dan bangunan, yang intinya bahwa salah satu dalam rekomendasinya dari fatwa MUI itu adalah pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap PPN, PPH, PBB dan PKB supaya dalam menerapkannya itu berkeadilan. Gitu. Nah, terkait dengan PBB ini, kalau fatwanya adalah yang berkeadilan, justru PBB di Kabupaten Sragen untuk masyarakat miskin dan penyandang disabilitas itu dinolkan. Jadi sebelum keluarnya fatwa itu, kalau fatwa itu adalah untuk dievaluasi, dan di fatwa itu saya baca cepat itu adalah bahwa bumi dan bangunan yang dihuni atau non komersial tidak boleh dikenai pajak berulang. Nah, di Kabupaten Sragen ini sudah ada 4 kategori masyarakat yang PBB-nya justru digratiskan. Nah, jadi kita sudah jauh melampaui apa yang difatwakan ini untuk 4 kategori masyarakat, yaitu penyandang disabilitas, dari keluarga miskin tidak mampu, buruh berpenghasilan rendah, dan pahlawan atau veteran. Nah, kita sudah membebaskan ini, Pak. Jadi tanpa fatwa MUI kita sudah membebaskan, sudah jalan gitu. Nah, ini satu terobosan dari Kabupaten Sragen yang kita sahkan, kita tetapkan di bulan April tahun 2025 kemarin. Yang kedua, saya merespon Ketua Pordis ini, Mas Budi, tadi minta apa tadi? Sekretariat, isi-isine. Nanti Bu, saya tugaskan Ibu Kepala Dinas untuk mencari sekretariat, ya Bu. Nanti insya Allah ada tempatnya. Nanti diisi laptopnya juga Bu, ya, diisi laptopnya. Jadi sekretariat dan laptopnya. Nah, laptopnya nanti bisa minta Joko Tingkir, bisa minta Basnas gitu. Terima kasih Direktur Joko Tingkir, Ketua Basnas dan Palang Merah Indonesia yang juga berpartisipasi dalam kegiatan ini. Jadi sekretariatnya nanti dicarikan Bu, ya, insya Allah ada sekalian itu bisa dipakai, dan isinya nanti bisa diisi dari tempat yang lain. Itu saja ya Bapak sekalian. Dan untuk keluarga penyandang disabilitas tetap semangat ya. Semangat, berikan yang terbaik untuk keluarga Bapak Ibu sekalian yang menyandang disabilitas, dan anak-anak yang menyandang disabilitas juga tetap semangat untuk kemajuan sosial bersama-sama. Saya cukupkan sekian. Saya minta izin ini, saya harus lari buka acara. Ini jamnya tadi sama, jam 9 sama jam 9. Terus saya bilang, saya kesini dulu. Mengatur ya, matur sangat. Ngapunten menawi wonten perintah-perintahipun. Bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.